Oke, halo Tian. Halo Kak, Gimana kabarnya hari ini? baik Kak. Oke, boleh on kameranya dulu. Hmm, Oke, gimana sekolahnya lancar? Itu. Lancar. Oke, Tian kemarin itu minggu lalu udah selesai apa belum ya? Tasknya ya? Sudah selesai apa belum? Ingat enggak ya? Kayaknya udah selesai semua ya? Apa ada lagi yang belum? Ya udah nggak masalah yang itu nanti boleh dilanjutin di rumah aja kalau ada. Kalau saya kali sih kemarin udah selesai ya. Hari ini kita mau lanjutin ke yang masih modul yang sama, masih analisis data. Kita mau belajar metode pengelompokan data. Kayak gitu. Wait ya. Saya share screen dulu. Sudah terlihat? Share screen-nya. Udah kelihatan belum, Dian? Ya, Udah, oke. Kalau gitu, kayak slideshow dulu. Hmm. Nah, metode pengelompokan data. Masih ingat data science? Kalian masih ingat data science itu apa? udah lupa. Udah lupa. Oke, data science itu cabang ilmu komputer yang menggabungkan metode, alat, dan algoritma yang dirancang untuk mengekstraksi pengetahuan dari data, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Jadi dari data itu kita bisa ambil apa aja nih pengetahuan yang bisa kita ambil. Misalnya, produk yang paling laku apa di bulan ini atau di tahun ini atau di waktu tertentu itu yang paling laku apa. Lalu misal ini kayak kalau di marketing gitu kan, misal Instagram itu yang pakai biasanya anaknya umur berapa aja, orangnya umur berapa aja yang pakai gitu. Jadi tahu peminatnya siapa, yang paling banyak peminatnya apa gitu. Kalau kemarin kita contohnya ada kayak ini, Instagram itu yang paling sering dipakai fiturnya apa. Nah, dari situ baru dikembangkan kayak gitu. Coba Tian kasih satu contoh buat kegunaannya. Aplikasinya bebas. Contohnya, Jadi kayak gimana Kak? contoh gunanya data science gitu. Misal, kalau kalian tadi kasih contoh, data science itu bisa buat cari tahu Instagram tuh yang pakai biasanya umur berapa aja orangnya gitu. Lalu fitur yang biasanya dipakai, yang paling sering dipakai apa gitu. Coba Tian kasih contoh serupa, aplikasinya boleh sama boleh beda. Yang paling sering Tian pakai apa? Instagram sih. Instagram. Kasih contoh lain. Ah, kalau kayak algoritma Instagram itu termasuk nggak? Termasuk, termasuk. Jadi orang-orang yang umurnya
berapa, terus sukanya yang di like apa. Nah, itu nanti algoritmanya akan kasih yang sesuai juga. Nah, betul kayak gitu contohnya. Lalu, nah ini yang tadi kayak konsumennya siapa, keunggulannya apa, model keuangan yang optimal, kayak gitu. Nah, lalu Pandas, kita mainin sama Pandas. Tian masih ingat kemarin belajar apa aja sama Pandas? Buat cari apa aja? Udah agak lupa sih. Udah nggak lupa. Oke, kalau gitu kita ingat-ingat lagi. Nah, ada dua struktur di Pandas. Ada series, ada data frame. Kemarin tuh kita banyaknya main sama data frame. Jadi langsung satu tabel. Itu data frame namanya. Lalu series itu satu data tertentu. Gitu. Misal satu tuh ini aja atau satu baris gitu. Atau satu kolom juga bisa. Seperti itulah. Lalu kemarin itu kita mau meriksa data. Minimalnya berapa, maksimalnya berapa, rata-ratanya berapa. Nah, ini maksimal. Lalu ini yang head, masih ingat yang head untuk ambil 10 data paling atas atau 5 juga bisa nanti sesuai sama yang dibutuhkan atau data terbawah kayak gitu. Nah, lalu ini juga bisa dicari nih target audience. Target audience adalah sekelompok orang yang disatukan oleh karakteristik umum yang kemungkinan besar tertarik sama produk yang kita mau bikin. Seperti itu. Misal, yang biasa pakai Instagram tuh anak-anak yang umurnya range-nya berapa. Gitu. Kalau terlalu muda kan biasanya nggak pakai Instagram ya, masih belum. Atau kalau terlalu tua kan biasanya udah nggak pakai juga Instagram. Gitu. Terus biasanya orang yang pakai Instagram itu, nah, yang sering pakai Instagram itu tuh mana gitu-gitu. Itu juga bisa dijadikan untuk target gitu. Nah, hari ini kita akan mencari informasi tertentu dari data frame yang ada. Kayak gitu. Lalu kita juga mau belajar apa itu tabel pivot dan cara membuatnya. Pertama, mengelompokkan data. Nah, data itu kan biasanya bisa terstruktur, bisa tidak terstruktur. Artinya, data itu bisa dalam bentuknya udah tabel, bisa juga belum. Nah, ini yang perlu kita uh, lakukan sesuatu di datanya. Nah, hari ini untuk mengelompokkan data itu, dia untuk mengolah data di mana data ini digabung berdasarkan satu atau lebih karakteristik. Kayak gitu, misal. Nah, siswa di sekolah nomor satu itu semua datanya. Nah, kalau pengelompokan berdasarkan gender itu ada laki-laki dan perempuan. Kalau pengelompokannya berdasarkan gender dan kelas, maka ada perempuannya ada berapa kelas? Ada perempuan ada kelas satu, ada perempuan di kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai 11. Begitu juga dengan laki-lakinya. Nah, ada dua macam, ada yang namanya penyaringan, ada pengelompokan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau penyaringan itu mencari kumpulan data yang besar untuk mencari nilai yang cocok dengan kondisi tertentu. Misal, data frame yang difilter menampilkan series tertentu dari data frame asli. Lalu baris yang tidak memenuhi kondisi disembunyikan sementara. Dan urutan entry belum dirubah. Misal, kita punya data ini. Oh, data sebentar. Nah, misal di sini kalian bikin tabel ya. Di sini. Lalu, misal ada tabel ini selalu ada nomor ya biasanya. Ada nomor, lalu akan ada pengguna, produknya dulu deh, produk, lalu pengguna, udah gitu aja, produk sama pengguna dulu ini aja. Nah, ini ada nomornya di sini, produk dan penggunanya. Nah, penyaringan itu, misal Tian mau cari produk apa aja sih?
yang penggunanya itu lebih dari 1 juta gitu misal. Wait. Nah, misal cari produk yang penggunanya lebih dari 1 juta. Nah, berarti pakainya penyaringan. Gitu. Nanti dia akan muncul produknya apa aja. Dengan urutan yang udah dari tadinya. Urutannya tetap dia nggak berubah. Misal awalnya dia satu, ya dia tetap di atas. Misal dia di urutan ke 1000, maka dia tetap di urutan ke 1000, tetap di bawah. Gitu. Itu penyaringan. Kalau pengelompokan itu tabel kecil yang dibuat sendiri dari tabel besar tadi, lalu ada informasi detail tentang satu kelompok baris tertentu. Seperti itu. Dalam data frame yang dikelompokkan, kita bisa dapat tambahkan seri dan menukarnya. Jadi urutannya juga bisa diubah. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau pengelompokan tuh dia lebih ini lagi, lebih detail lagi dari penyaringan. Nah, ini juga kalau berapa kali jumlah aplikasi untuk audiens semua pengguna lebih besar dari audiens yang penggunanya di atas 10 tahun. Nah, kalau pakai itu, pakainya pengelompokan. Maka datanya dibagi dua dulu, aplikasi untuk audiens semua usia dan yang lebih dari 10. Kalau udah baru dicari jumlahnya berapa dan berapa kali dia lebih besar. Seperti itu. Nah, lalu ini ada lagi metode value underscore counts. Kalau kemarin kita baru head, tail, statistics gitu-gitu aja, kita tambahin value counts. Ini untuk menghitung nilai atribut unik di dalam kolom. Gitu. Nanti akan di outputnya adalah objek series yang nilainya fitur-fitur unik dan jumlah baris dalam data frame dengan setiap nilainya. Contoh. Contoh kita perlu data frame yang, nah misal kayak tadi ya, penggunanya lebih dari 1 juta, maka di sini pengguna lebih dari 1 juta, itu di yang pink ini, kayak gitu. Nah, ini kan pertamanya selalu PDF, pd.read CSV, dikasih kayak gini, baru df content rating value counts gitu. Misal dia mau cari konten rating tuh jumlahnya berapa. Nah, kayak gini. Yang everyone dia 6.100, yang teen dia 8.868 dan everyone 10 plus 318 gitu. Jadi dia dikelompokkan berdasarkan konten ratingnya. Ratingnya kan ada yang everyone, ada yang teen, ada yang semua orang di atas 10 tahun. Gitu. Ini untuk pengelompokan. Nah, ini juga bisa nih content rating, sintaksnya seperti itu. Nah, ini print langsung print temp. Gitu. Lalu everyone. Everyone ini kalau pengennya cuma tahu jumlah dari everyone-nya aja. Kayak gitu. Maka nanti outputnya langsung 6.166. Ini untuk satu-satu. Kalau yang tadi yang temp, ini kan berarti semuanya dikasih ya datanya. Ini yang tertentu aja, yang everyone sama everyone 10 plus. Dibagi untuk tahu perbandingannya. Kayak gitu. Nah, langsung keluar perbandingannya nanti. Seperti itu. Lalu bisa juga pakai group by untuk yang mengelompokkan data berdasarkan fungsi hitung statistik tertentu. Ini adalah contohnya. Nah, content rating size terus langsung min, langsung cari rata-ratanya. Nah, rata-rata ukuran untuk everyone tuh 20. Rata-rata ukuran untuk si everyone itu 40 dan teen itu rata-ratanya 33 gitu. Kalau tadi kita cari jumlahnya aja, kalau value count, kalau ini bisa langsung rata-ratanya. Lalu ini untuk minimum sama maksimum. Ini pakai yang agregat atau AGG disingkatnya. Bisa untuk
menghitung statistik tertentu. Contohnya kayak gini. Nah, langsung AGG min sama max-nya berapa, minimum sama maksimumnya berapa. Nah, nanti langsung tuh dia kasih untuk everyone minimumnya segini, maksimumnya 100. Untuk everyone lebih dari 10 tahun, minimumnya segini, maksimumnya segini. Timnya juga. Seperti itu. Kayak di kalau agregat itu lebih ke fungsi statistik tertentu. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Adakah yang Tian mau tanyakan? Ada yang bingung nggak? Belum ada? Oke, kita coba ke ininya ya. Ke platformnya. Stop share dulu. Nah, boleh share screen. Hmm, sebentar. Nah, yang nomor 3. Oke, nah gunakan metode Pandas untuk mendapatkan informasi tentang kumpulan data. Kalau berdasarkan kategori, coba diklik. Nah, pertama, oh udah ada PD dan ini, maka langsung aja diketiknya di sini di bawahnya ini. Nah, untuk tahu ada berapa kategori bisnis aja yang ada di situ, maka langsung pakainya value underscore counts gitu. Pakai print, kasih kurung buka, df kurung siku. Nah, itu baru kategorinya. Kategori gitu. Oh, kategori. Nama ininya memang kategori. Nah, dikasih petik juga. Yes.
Kategorinya dikasih petik. Nah, habis kurung situ, Rian kasih titik. Value counts gitu. Titik value underscore counts. Counts. Bisakah? Titik value underscore counts. Gimana? Oh, habis value kan dikasih titik ini. Bentar. Sebentar. Dikasih kurung bawah kurung tutup habisnya value counts. Bisa kah kalau udah dikasih kurung bawah kurung tutup? Jadi habis counts dikasih kurung buka sama kurung tutup. Halo? Dikasih. Halo, halo, Tian. Kalau Dikasih kurung buka kurung tutup ya. Jadi habis value countnya dikasih kurung buka kurung tutup gitu. Kayak head kemarin. jaringannya ngelik kan. Halo, oh oke oke. Udah jelas belum? Suara Kak Elis. Udah ya? Oke, mantap. Jelas. Nah, boleh di run lagi kalau gitu. Kenapa nih? Oh, kategori C-nya besar. Kategori C-nya besar, value counts. Bisakah kalau sekarang? Hmm, ada. Ketahuan ya bisnisnya. Oh, yang tadi. Nah, ada tuh kategorinya, ada family, dan lain-lain. Nah, kategori bisnisnya berarti ada banyak tuh, ada finance, bisnis, dan lain-lain. Oke, lanjut sekarang analisis rasio jumlah aplikasi. Boleh diklik dulu yang di ininya, di sininya. Nah, perbandingan jumlah permohonan rating ini harusnya ya. Jumlah untuk petin dan yang untuk everyone 10 plus. Seperti itu. Berarti pakainya yang kayak tadi, konten rating.
Dikasih variabel dulu. Oh, Tian, variabelnya bebas. Boleh. Nah, pakai kata di DF, tapi di dalam kurung siku itu konten rating. Itu C-nya besar, R-nya besar. Konten rating. Nah, di dalam dikasih DF dulu. DF baru kurung siku. DF kurung siku. Wait, wait, wait. Ini mirip persis yang tadi, cuman dia itu. Oh ya, udah bener kok. Banget ya. Nah, ini kan untuk semuanya tuh. Nanti yang kasih untuk yang ini aja. Oh, bisa di run dulu deh. Kita lihat hasil runnya dulu aja. Jadi konten ratingnya itu nah konten ratingnya nggak pakai ini ya, nggak pakai underscore. Nah, coba lagi. Nah, udah keluar. Tinggal kita cari yang untuk pin sama untuk everyone. Keluar apa nggak sih Tian itu Tian? Kok di Kalis? Kok nggak muncul ininya ya? Ini kan yang tadi. Namanya. Oh, oh belum kita print. Berarti nanti printnya langsung aja. Printnya langsung aja. Jadi gini, dikasih untuk turun ke bawah, di enter dulu. Di enter dulu Tian, terus dikasih print gitu. Print. Nah, di dalam kurungnya dikasih ratingnya. Oh, nah, oke, oke, oke. Content rating. Nah, tapi kita mau bandingin yang tin sama yang everyone 10 plus. Jadi kita mau bandingin yang ini sama yang ini. Gitu. Caranya adalah ratingnya kita ganti aja. Print untuk ratingnya diganti kayak gini. Hmm. Nah, gitu. Ini rasio ini untuk ya kasih tulisan ya, rasionya berapa. Round ini untuk membulatkannya dua angka di belakang koma. Lalu, nah di dalam sini ini baru untuk perbandingannya rasionya, gitu.
Nah, oke. Kita tunggu dulu. Nah, udah kah? Oh, temnya diganti. Temnya diganti rating. Tinggal temnya diganti rating dua-duanya ya, yang di sini juga. Bisa kah? Hmm. Nah, langsung ya, 2,73. Oke, lanjut lagi. Analisis rata-rata berdasarkan jenisnya. Berarti pakainya group by. Dikasih ininya dulu, variabelnya dulu. Oke, rata. Lalu DF titik group by. Ini untuk kasih ininya, grupnya, grouping atau pengelompokan datanya. Hmm, Group by-nya, hmm, kan itu by rating ya. Nah, habis gitu dikasih lagi type-nya, lalu untuk min-nya, pakainya gini. Nah, ini langsung ditambahin di belakangnya. Sini, kayak gitu. Hmm, kan udah nih, udah ratingnya, udah minnya, ya. Terus sekarang, oh kenapa nggak ada grup? Oh grup by. Yang di sini grup by juga, ada by-nya. Jadi langsung grup by. Jadi satu juga, nggak pakai underscore. Jadi langsung grup by. Nah, kayak gitu. Coba di run lagi. Mm-mm. Oke, kita tunggu dulu. Bisakah?
Grup by-nya. Kayaknya masih loading ya dia ya. Grup by. Ini memang masih loading apa gimana, Tian? Atau emang berhenti gitu? Di KLis Nggak tahu. sampai rasio aja. Gimana? Di sini juga nggak masih lanjut. Oh, hmm. Oh iya, belum kita ini lagi, belum kita print lagi, berarti di bawahnya dikasih print. Print. Nah, terus AVG dikasih yang paid-nya. Habis AVG kasih kurung siku buat paid-nya. Kurung siku buat paid-nya. Paid-nya P-nya besar ya? Hmm, bisakah? Nah, itu udah muncul tuh. Ada 4,24 7 bla 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 bla. Oke, itu udah bener. Lanjut sekarang apa lagi nih? How much is the average? Oh, belum 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 nih. Yang rata-rata tadi masih kurang, yang bawahnya belum. Ini tadi udah, yang bawahnya yang belum. Berapa rata-rata rating aplikasi gratis kurang dari oh, ini kayak tadi. Kayak yang rasio tadi, tapi dikurangin. Kalau tadi kan dibagi, kalau sekarang dikurangin. Coba Tian coba dulu sendiri. Ini mirip yang kayak ini. Tapi yang satu paid, yang satu free. Tuh, yang ini selisihnya aja. Gini Kak, Sebentar masih loading dia. Betul. Oh, printnya satu aja.
Roundnya dikasih koma 2 ya, kayak ini ya. Kasih koma 2 belakangnya. Bisakah? Negatif. Berarti dibalik. Berarti paid-nya lebih besar itu. Paid-nya aja yang letakkan di depan, lalu free-nya yang di belakang. Bisakah? Oh, nah, gitu. Ini udah, lalu lanjut ke bawahnya lagi. Ukuran, size. Pakainya kayak tadi, DF berubah kayak ini. Oh, maaf. Sampai sini, sampai sini. Nah, mirip yang ini. Tapi sampai sini aja. Nah, minnya nggak dimasukin. Coba Tian kasih kayak gitu dulu. Yang mirip seperti itu. Kayak gimana tadi, Kak? Oh, ini pakainya group by. Karena dia akan masuk lihat ke kategori dan size-nya. Jadi kayak gini, ini kan tipe sama rating. Nah, persis kayak gitu, tapi sekarang kategori sama size. Type-nya diganti kategori, ratingnya diganti size. Kayak gitu. Nah, kalau udah, baru nanti kita kasih fungsinya. Seperti itu. Ini, Kak. Di Kylie suka masih kosong ya? Bentar, mungkin kita tunggu dulu. Di tempat kalian cuma size aja tuh. Bentar ya. Atau Tian bacain aja deh. Oh, ini udah muncul. Group by kategori dan size. Iya, betul. Nah, min-nya Tian ganti. Tian ganti AGG untuk agregat. Gitu. Min-nya diganti AGG. Terus di dalamnya dikasih kayak gini. Dikasih AGG, terus di dalam kurungnya dikasih kurung siku. Kurung sikunya
isinya min, max. Min sama maxnya dikasih petik masing-masing. Kayak gitu. Bisakah? Jadi minnya diganti AGG. Terus di dalam kurungnya dikasih kurung siku lagi. Isinya min, max. Minnya dikasih petik, ke maxnya juga. Kayak gitu. Hmm, Oke, kita lihat. Hmm, Oke, berarti udah benar. Untuk kodenya tinggal kita kasih print aja. Jadi bawahnya dikasih print size. Kayak gitu. Muncul kah? Oke, muncul min and max-nya. Jadi untuk komiksnya bisa, oke, untuk komiksnya berarti bisa nanti di round aja. Gitu. Oke, ini baru centang juga. Nah, kita submit terus boleh lanjut. Oke. Nah, berapa banyak aplikasi dalam kategori bisnis? Coba, boleh di-run lagi yang tadi. Ada berapa kategori di bisnis? Boleh kembali ke satu lagi, boleh di-run. Tuh, bisakah? Bisakah di-run untuk nomor satunya? Hmm, Bisa ke nomor satu, Tian.
Halo, halo Tian. Loh kok Oke, ini ke nomor satu Tian. maksudnya? Oh, ini tadi jawabannya di nomor satu tadi. Kayak kemarin di run dulu. Jadi nanti di nomor-nomor ini itu akan soalnya merujuk ke yang nomor satu tadi. Gitu. Tadi kan Tian udah cari tuh kategori bisnis ada berapa aplikasi. Nah, pakai ini kan tadi ya, pakai value counts. Nah, kita lihat hasilnya. Setelah di run baru dimasukin ke sini untuk ceknya. Kayak gitu. Ini share screen-nya delay ya, Kak? Oh iya, delay banget. Nah, ini baru muncul nih. Coba Tian cari yang bisnis. Nah, ini baru baru ini baru ke nomor satunya. Hmm, boleh di scroll agak atas. Hmm. Nah, ada kan ya yang bisnis ya. Nah, itu berapa tuh? 200. Nah, ini baru diisi ke nomor 2. Di foto aja bisa nggak? Kenapa? Di foto semuanya dulu Boleh, biar boleh. nggak boleh. Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Biar nggak bolak-balik ngeran lagi. Oke. Hmm. Oh, di 10/100 Tian dibulatkan aja jadi belakangnya 0,25 gitu. Mm-mm. Oke, lanjut. Ups, sebentar, sebentar. Oh, yang atas 4,25. Oke, lanjut lagi buat yang isi bagian kosong. Minimum sama maksimum. Ini juga dibulatin aja yang komiks.
Dibulatkannya ke ratusan terdekat, Yan. Jadi 4 berapa gitu. 0,4 berapa. 4, 4, 4, 2 kah? Dibulatkan ke atas. Heeh. Ini 4 berapa? Yang di sini 0,433. 433, berarti 43. Oke. Lalu maksimumnya 40,0. Karena dia mintanya. Nah, oke. Lanjut. Nah, berapakah aplikasi yang memiliki rating lebih besar dari 4,5 di kategori finance? Oh, tadi belum ya? Ini bonusnya katanya. Oh iya, bonus. Oke deh, kalau gitu sampai situ aja. Boleh stop share, Tian? Kita review sebentar. Oke, hari ini cukup banyak ya yang baru ya. Ada apa aja tadi, Tian? Ada kayak kategori-kategori itu. Kategori. Ada yang pertama tadi, ini untuk cari berapa banyak, pakainya value counts. Hmm. Lalu untuk cari rasio sama, pakai value counts lagi, terus baru dibagi. Lalu untuk tahu rating dari aplikasi tertentu pakainya apa, Tian? Aplikasi yang berbayar. Pakainya apa? Grup by. Group by. Group by. Terus kalau cari average-nya dicari pakai min. Lalu apa lagi tadi ya? Group by tapi nyarinya minimum maksimum. Pakainya apa? Kategori baik kategoris. Pakai kategori. Group by kategori. Betul, pinter. Terus kasih apa lagi? Pakai AGG. Ah, ah, pakai AGG, agregat. Agregat itu nanti buat fungsi statistik, jadi nggak melulu tentang min and max. Lalu apalagi tadi ya? Oh sama, oh itu aja ya. Sisanya bonusnya boleh dicoba. Lalu part 2-nya nanti juga boleh dicoba ya Tian ya buat PR. Tian sekolahnya lagi sibuk apa biasa aja? Biasa aja. Biasa aja. Kalau gitu bisa dikerjain ya nanti ya kalau ada waktu luang. Itu untuk hari ini adakah yang mau ditanyakan? Ada nggak yang membuat bingung? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau gitu terima kasih sudah belajar dengan sangat baik hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Thank you, Tian. Bye. Makasih Kak. Sama-sama.